Lestari Bambu itu gimana ceritanya ini? Waktu niko kan ningali YouTube niko terinspirasi oleh YouTube Mbah Warno Dari channel Bambu Wengker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah, semoga atas ridho Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku Nusantara, juga teman subscriber, juga teman hobi, teman pembolang, juga teman pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama saya, yaitu dalam acara silaturahmi. Tapi kali ini saya mau silaturahmi ke salah satu saudara saya, yaitu untuk melihat koleksi bambu unik milik saudara saya untuk di kawasan Desa Karangan ya. Karena alhamdulillah sudah hampir beberapa bulan ini, mungkin 1 bulan atau 2 bulan beliau kemarinnya mempulang ya bambu ya, sehingga di sini mau saya kunjungi bagaimana hasil dari bambu unik yang beliau dapatkan. Oke dulu, ikuti videonya sampai selesai. Dulur ya, di sini saya mau langsung ya menuju ke rumah beliau. Ini suasananya di pedesaan dulur ya. Dan di sini saya sudah menemukan disambut sama bambu belalai. Nah ini kelihatannya ini baru dapat ini. Ini bambu ini hanya sekedar tongkat kalau ini dulur ya, tapi yo bagus ini. Sebagai sarana apa itu tongkat ya, ini masuk unik tongkat ruas pendek. Dan ini bambu belalai batang utama, tapi sayangnya putus ya. Ini sebenarnya prosesnya mau jadi bambu kurung brojo ya, tapi karena ini patah jadi tidak jadi bambu kurung brojo, tapi justru malah jadi belalai. Oke dulur ya, saya akan langsung, nah itu beliau sudah nampak. Assalamualaikum Kang, pripun kabare? Walah niki angsale keng pundi niki Kang? Oh Banyuarum Kauman. Oke. Sanjange pun angsal kathah niki pring. Lumayan ya, ayo didelok enak no. Oke dulur ya, saya mau melihat ya. Nah ini kebetulan bambunya sudah di pas digelar nih lur. Tapi padahal ya gak semayanan nih lur ceritanya lur, tapi ya nggak apa-apa lah, mantap. Nah ini sih, oh iya Pak Ren ngempor. Pripun kabar Kang Pak Ren? Aman sehat. Alhamdulillah sehat. Sulap apa ora iki? Boleh. Oke. Salaman maneh. Pripun kabare? Alhamdulillah. Sedaya paringan sehat. Amin. Alah niki lho Dik, pas niku lewat ya krungu-krungu ya jarene Kang Sugi iki mbolang pring ya tak tekani. Ngoten niku. Lah nggih. Pindarak nggih. Ini sedulur ya. Alhamdulillah di sini saya bertemu sama beliau, saudara saya. Beliau Pak Lek saya ini Pak Ren. Iki ayo kenalan dhisik dhewe-dhewe. Sianto. Iki pakar pring, pakar baru tapi aslinya pakar lama ini dunia perbatuan. Nah ini bopo
Bapak sinten? Wah, Sukir. Mbah Sukir. Wah, seketane sik bergas iki. Nah, gitu. Oke sedulur ya, di sini saya sudah melihat ada beberapa bambu sedulur ya, luar biasa ini sedulur ya. Ini padahal Kang Sugi ini barusan berburu bambu ya. Soalnya beliau ini dulunya itu yang jelas itu di dunia batu sama dunia bonsai sedulur ya. Tapi nggak tahu saya tiba-tiba dengar ternyata hampir sudah berapa bulan ini Kang mendapat 3 bulan ya, 3 bulan sedulur ya. Tapi hasilnya ini masih ini apa sudah ada yang keluar ini? Sebagian ya. Tapi ini yang dikoleksi dulu ya sementara ya. Ya. Soalnya ini pakemnya lumayan kuat ini. Mungkin bisa untuk sarana ngaji alamnya ya. Oke sedulur ya. Di sini saya mau edukasi sekaligus memberikan suatu penjelasan buat sedulur-sedulurku ya, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Di sini seperti yang sudah saya edukasi kemarin sedulur ya, ini adalah bambu combong. Ini tapi ini tong-tong, soalnya lubangnya 3. Lubang 3 ini tong-tong. Kalau lubang 1 namanya bambu combong, kalau lubang 2 tembus namanya bambu bolong, kalau 3 namanya tong-tong, kalau yang 3 yang lubang 4 namanya bambu pagoda, kalau lubangnya 5 bambu tongser, tong-tong 1000, lebih dari 5 sama saja namanya lawang sewu. Dan di sini sedulur ini adalah masuk bambu rajut ini sedulur, seperti ini sedulur. Nah, ini bambu rajut dari bawah ya, soalnya nggak terlalu kelihatan sulap. Nah, ini sedulur ya, ini bambu rajut. Ada 2 sap, 3 sap, terus ini tutupan rajut sukmo sedulur. Dan di sini ada 3 ranting yang masuk ya setiap lubang. Nah ini termasuk juga masih masuk kategori ini, nanti ada kajian lagi. Ini terisi namanya sedulur ya. Jadi 3 ini namanya bambu tong-tong, bambu tong-tong. Nah, bambu tong-tong ini kalau sudah ada ranting yang 3 masuk ke setiap lubang, ini sudah ada maknanya tersendiri sedulur. Berarti ini sudah terisi. 3-3-nya ini harus benar-benar diperhatikan ya, dan harus dikerjakan 3 ini. Itu kalau secara filosofi, tapi belum waktunya saya bahas filosofi sedulur. Dan ini adalah masuk kategori bambu rajut sukmo, dan di atasnya pun ditutup sama bambu rajut lagi. Luar biasa. Dan ini semua juga sama sedulur, ini bambu rajut semua ini. Dan untuk ini ya, ini sedulur, ini luar biasa ini sedulur. Nah, ini bambu kurung lam jalalah. Nah, ini sedulur ya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Nah, seperti ini sedulur. Jadi bambu kurung lam jalalah ini apabila dilihat tampak dari depan ini sudah tertutup ya, badan yang bawah, badan yang di belakangnya. Nah, itu sudah tertutup, jadi sehingga terlihat seperti ini ya, sudah nggak nampak lagi. Ini asli kurung lam jalalah. Cuma sayangnya ini sedulur ya, ini motongnya kependekan, tapi ya nggak apa-apa lah, maklum ya, soalnya ya pemula ya. Tapi ini sudah bagus dari hasil yang didapatkan. Ini andekan panjang sekitar ada 3 ruas lagi, itu lebih sempurna. Soalnya memang faktor kesalahan ini adalah dari segi alurnya yang terputus, sehingga bisa mengurangi dari energi alam dari bambu tersebut. Dan yang ini sedulur ya, nah ini adalah bambu sambung roso sedulur. Ini bambu sambung roso seperti ini sedulur. Ini 1 putaran, 2 putaran dari bawah ini memutar. Kalau selendang mukti itu putarannya selaras dulu ya, seperti bambu yang dari itu Gambe ya. Tapi kalau untuk wilayah tanah Jawa di kawasan Ponorogo sini kebanyakan sambung rosonya seperti ini dulu. Tapi ini dari bambu ori, ini juga bagus dulu. Dan ini sedulur ya, nah ini bambu ini juga bagus ini sedulur ya. Ini pakem baru ini sedulur bagi saya ya. Soalnya bambu ini
di samping memiliki guratan-guratan yang banyak, tapi juga di sini juga ada ruas pendek. Ini masuk ruas pendek sebenarnya, bukan kendit. Nah, ini masuk ruas pendek dan di sini ada moksanya sebenarnya. Ada moksanya. Dan ini masuk kategori bambu sambung rogo. Nah, ini ada sambung rogonya seperti ini. Tapi di sini ada salah satu bambu. Nah, ini seluruh. Nah, ini adalah kelebihan dari bambu tersebut sebenarnya. Nah, ini seluruh. Ini ada ruas naik ke atas sedikit. Ini tumbuh ranting ya. Jadi bambu ini namanya bambu tumpang rogo yang asli itu seperti ini dulu. Ini bambu tumpang rogo. Dan yang bawahnya ini adalah bambu sambung rogo. Nah, ini tumpang rogo seperti ini. Jadi ada ruas lagi sedikit. Ini nyambung dan di sini tidak ada ruasnya sebenarnya. Tidak ada ruasnya dan ini tumbuh ranting. Ini bambu sambung apa itu, bambu sambung rogo tumpang rogo seperti ini. Dan ini sudah pecah ini lumayan. Dan ini bambu rogo sukmo sebenarnya. Beliau barusan bolang ya, 3 bulan, tapi alhamdulillah beliau sudah mendapatkan bambu rogo sukmo. Dan di sini ada 3 sap ya. Ini sebenarnya. Ini dari jenis bambu ampel sebenarnya. Cuma ini prosesnya dari bambu rajut. Soalnya kalau yang bagus ini sudah masuk ke dalam, terus tumbuh dari dalam sini itu tumbuh akar ya. Seperti ada kehidupan baru di sini, dipenuhi akar, terus rantingnya ini lurus naik ke atas. Nah, itu yang sempurna atau yang kuat. Tapi kalau ini dari ranting masuk ke dalam seperti bambu rajut sukmo. Nah, tapi ini juga lumayan bagus, kategori bambu rogo sukmo. Dan untuk yang ini dulu ya, ini biasa belalai ini semua. Ini tumpang sari. Ini bambu ruas pendek. Ini juga tutupnya ini bambu songgo buwono semua. Ini bambu songgo. Ini nogo satru. Ini juga masuk kategori belalai, tapi ruas pendek ujungnya ini. Ini dari bambu apus. Dan ini juga sama, ini masuk bambu sejenis bambu belalai, tapi yang naik ke atas. Dan biasanya di sini sedulur. Nah, seperti ini ciri-ciri. Ini kalau tidak seperti ini, biasanya itu ada kristalnya ini sedulur. Jadi bambu yang memiliki di dalamnya ada kristalnya sama yang bupernya itu beda lagi sedulur. Kalau ada bupernya itu biasanya itu dari segi guratan itu tebel, juga terlihat jelas. Tapi ini tabungnya ini kan ciri ya, seperti sambung roso. Tapi ini biasanya di bawahnya ini ada kristal airnya seperti ini, ciri-ciri. Ini juga ada naga satru. Ini juga naga satru, bukan burung ini sebenarnya. Burung naga satru. Iya, unik naga satru. Oke dulur ya, di sini saya mau bincang-bincang ya. Nah, ini ada ontinnya dulur satu. Di sini saya mau bincang-bincang sama beliau Kang Sugis ya. Ini kebetulan pas maghrib ini ya. Tapi ya saya jeda dulu aja dulur ya. Oke dulur ya, di sini saya mau bincang-bincang langsung sama beliau ya, Kang Sugis. Bagaimana perjalanan beliau dalam pembolangan ini. Soalnya kok saya tiba-tiba kaget, baru sekarang beliau cari bambu. Gini Kang Sugis, saya mau tanya Kang, ini gimana ini Kang, kok sakit terinspirasi tiba-tiba mencari bambu? Soalnya kan sudah di samping saman yo saudara saya ya, kan sudah tahu bahwa saya dulu itu sudah bertahun-tahun cari bambu. Kok barusan sekarang ini
baru cari bambu itu gimana ceritanya ini? Sajake guyang-guyu ki sok benar nanggap nek. Ngerti ale ngerang ini sok ben nanggap dari channel Bambu Wengker apa? Bumi Ponorogo. Nek ora liwat wong Jurang Sempung. Bambu Wengker dua-duanya ya. Akhirnya kan belum mengalami akhirnya kan pelajaran akhirnya kan masuk dalam kajian-kajian itu akhirnya kan terinspirasi. Oh ngoten ya. Tapi untuk filosofi mungkin sedikit banyak sudah mempelajari ya. Lewat nyimak istilahnya. Untuk sementara nyimak, tapi mungkin untuk kedepannya juga dipelajari secara sendiri. Tapi sekarang kan sudah enak ya. Soalnya sekali menemukan bambu di situ tinggal nyocokkan tentang kajian filosofinya ya. Ya mungkin ini adalah suatu perjalanan. Jadi ya doa saya semoga apa yang menjadi bagian dari niat hajat jenengan dalam perguruan bambu unik Nusantara ini selalu mendapatkan berkah, mendapatkan kemudahan, sehingga apa yang didapatkan dari semua bambu-bambu ini tentunya akan menjadikan suatu hal yang positif, setidaknya bisa untuk sarana ngaji deling, ngandel pangeling, sehingga di situ akan menciptakan jiwa-jiwa yang berbudi luhur gitu Kang Sugi ya. Oke. Terus untuk kedepannya, untuk inspirasi kedepannya tentang bambu ini gimana cara menyikapi? Apakah di dalam bambu ini mungkin kan memang di dalam tujuannya, di dalam setiap orang itu mencari bambu itu pasti ada tujuannya. Apakah ada yang dijual atau mungkin untuk koleksi sendiri atau mungkin yang hanya untuk gimana kajian? Sebagian ya kalau ada yang minat ya dilepas ya, gitu ya. Ya nggak apa-apa, soalnya memang semua itu sangat bermanfaat ya tentunya ya. Dua-duanya juga bermanfaat. Kalau memang itu sudah menjadi bagian niat, apabila ada saudara yang menginginkan ya mungkin untuk dijadikan sebagai sarana rezeki, itu tidak menjadikan suatu persoalan. Yang penting semua tetap konsisten, terjaga, setidaknya bisa mengkaji dari alam lewat proses perjalanan dalam perburuan bambu unik Nusantara gitu Kang ya. Oke dulur, itulah sedikit bincang-bincang saya ya sama beliau Kang Sugi. Beliau adalah saudara saya sendiri ya dulur ya, jujur saja beliau adalah saudara saya. Dan di sini beliau baru 3 bulan ini berburu bambu unik karena setelah saya tanyakan, beliau baru sadar sehingga terinspirasi dengan kajian-kajian bambu unik, terutama beliau juga melihat di channel saya Bambu Wengker, juga untuk pakem barusan melihat di channel saya Bumi Ponorogo, sehingga sudah 3 bulan ini beliau berburu bambu dan hasilnya pun seperti ini seluruh ya. Alhamdulillah, meskipun baru karena beliau juga sebelumnya perburuan bambu unik itu beliau juga sudah berburu alam ya, yaitu terutama batu juga bonsai, dan sekarang beliau sudah mulai ada rasa cinta ya pada dunia bambu, sehingga bambu ini nanti akan menjadikan satu khasanah ilmu, yaitu dalam ilmu perdelingan. Dan semoga apa yang beliau dapatkan semua ini ya, bambu-bambu ini akan menjadikan berkah untuk kedepannya, sekaligus untuk menjadi sarana ngaji deling, ngandel ke pangiling, sehingga terciptalah jiwa-jiwa budi pekerti yang luhur. Oke, makasih Kang Sugi ya. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini bisa menjadikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dari saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.